Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Sofia Indar Pangestu, akan mencoba untuk mempresentasikan hasil analisis dan sintesis jurnal penelitian pendidikan dengan tema pembelajaran berbasis games atau permainan untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Analisis jurnal pertama dengan judul Pengaruh Permainan Ular Tangga dalam Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Kimia Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Masamba, Studi pada Materi Pokok Struktur Atom dan Tabel Periodik Unsur. Jurnal ditulis oleh Firna Anggraini, Muharram dan Alimin, Jurnal Kimika tahun 2018, volume 19 nomor 1, halaman 96 sampai 106. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh permainan ular tangga dalam model pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap motivasi dan hasil belajar kimia siswa pada materi pokok struktur atom dan tabel periodik unsur dengan metode yang digunakan kuasi eksperimen dengan desain pretest post-test control group design. Hasil dan simpulan. Nilai rata-rata post-test untuk motivasi belajar menunjukkan pengaruh permainan ular tangga terhadap motivasi belajar di kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang tanpa menggunakan permainan ular tangga. Nilai rata-rata post-test ditinjau dari hasil belajar siswa menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Uji Manwith ini menunjukkan bahwa HA diterima, maka berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif permainan ular tangga dalam model pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada materi pokok, struktur atom, dan tabel periodik unsur. Analisis jurnal kedua dengan judul Penerapan Zuma Chemistry Game dengan Kooperatif Tipe TGT pada Materi Unsur Senyawa Campuran di MTS Surabaya 2. Penulis jurnal Ratih Triwinarti dan Sukarmin. Unesa Journal of Chemical Education tahun 2012, volume 1 nomor 1, halaman 180 sampai 188. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan media Zuma Chemistry Game dengan model kooperatif tipe TGT terhadap peningkatan hasil belajar siswa dan motivasi siswa. Dengan metode yang digunakan, penelitian kuantitatif eksperimental pra-eksperimen, one group pretest post-test design. Hasil dan simpulan. Secara keseluruhan, hasil belajar siswa mengalami peningkatan bila dilihat berdasarkan persentase ketuntasan siswa saat pretest dan post-test. Rata-rata persentase motivasi siswa keseluruhan juga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jika motivasi siswa tinggi, maka akan mempengaruhi cara belajar siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan media Zuma Chemistry Game dengan model kooperatif tipe TGT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa dan motivasi siswa. Analisis jurnal ketiga, judul Efektivitas Ludo Word Game sebagai media chemoedutainment untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi ikatan kimia di kelas 10 SMA Negeri 16 Padang. Penulis Niken Gustiamarni dan Fauza Ghazali, Journal of Residu tahun 2019, volume 3 nomor 13, halaman 18 sampai 25. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keefektifan Ludo Word Game sebagai media chemoedutainment untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan metode yang digunakan penelitian kuasi eksperimen non-equivalent control group design. Hasil dan simpulan. Nilai rata-rata pretest menunjukkan bahwa kedua kelas sampel memiliki kemampuan awal yang hampir sama. Sedangkan terlihat bahwa nilai rata-rata post-test kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hal ini disebabkan pada kelas eksperimen peserta didik lebih aktif karena latihan diberikan dalam bentuk permainan, sehingga kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Maka dapat disimpulkan, penggunaan Ludo Word Game sebagai media chemoedutainment pada materi ikatan kimia efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Analisis jurnal keempat dengan judul Pengaruh Permainan Make a Match berbasis metode chemoedutainment terhadap hasil belajar kimia siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 5 Palembang dengan penulis Rani Marliza dan Nurodi Edi Sanjaya.
Jurnal Penelitian Pendidikan Kimia tahun 2015, volume 2 nomor 2, halaman 117-127. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari permainan make and match berbasis metode chemoedutainment terhadap hasil belajar kimia siswa. Dengan metode yang digunakan, kuasi eksperimen pretest post-test control group design. Hasil dan simpulan. Rata-rata nilai pretest kelas eksperimen dengan kelas kontrol tertera pada slide. Permainan make and match berbasis metode chemoedutainment kemudian diterapkan di kelas eksperimen. Peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol. Dari analisis uji T dengan taraf kepercayaan 5% menunjukkan bahwa H0 pada penelitian ini ditolak dan HA diterima. Dengan ditolaknya H0, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh permainan make and match berbasis metode chemoedutainment terhadap hasil belajar siswa. Analisis jurnal kelima dengan judul Pengaruh Media Teka-teki Silang Kimia 3D terhadap Kemampuan Kreatif Siswa pada Materi Hidrokarbon kelas 10 SMA Negeri 12 Banjarmasin. Penulis Lulu Ulginaya dan kawan-kawan. Dalton Jurnal Pendidikan Kimia dan Ilmu Kimia tahun 2018, volume 1 nomor 2, halaman 14-19. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh media teka-teki silang kimia 3D terhadap kemampuan kreatif siswa. Metode yang digunakan, kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group design. Hasil dan simpulan. Hasil post-test kedua kelas menunjukkan nilai rata-rata post-test eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Hal ini bisa disebabkan karena pembelajaran dengan media teka-teki silang membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih berminat dalam mengikuti pelajaran. Dalam pengujian kemampuan berpikir kreatif dengan angket, semua indikator kemampuan berpikir kreatif mengalami perkembangan. Kelas eksperimen lebih tinggi peningkatan kemampuan berpikir kreatif dibandingkan kelas kontrol. Berdasarkan perhitungan uji T, diperoleh hasil signifikan 5%. Maka, H0 ditolak dan HA diterima sehingga terdapat pengaruh media teka-teki silang kimia 3D terhadap kemampuan kreatif siswa pada materi hidrokarbon. Penggunaan media dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Analisis jurnal ke-6 dengan judul Penerapan Turnamen Berbasis ICT dengan Aplikasi Quizzes terhadap Pembelajaran Kimia. Penulis Sri Wilda Albita dan kawan-kawan, Jurnal Pendidikan Kimia Universitas Riau tahun 2020, volume 1 nomor 5, halaman 15-11. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan turnamen berbasis ICT dengan aplikasi Quizzes terhadap hasil belajar dan motivasi siswa dengan metode kuasi eksperimen The Randomized Pretest Post-Test Control Group Design. Hasil dan simpulan. Kelas yang diajarkan pembelajaran turnamen berbasis ICT menggunakan Quizzes memiliki gain yang lebih tinggi daripada kelas yang diajarkan pembelajaran klasikal. Hasil uji independen t-test diperoleh nilai Sig-to-tail 0 untuk hasil belajar dan motivasi, menunjukkan terdapat perbedaan hasil belajar dan motivasi belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan turnamen berbasis ICT dengan aplikasi Quizzes terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran kimia. Pembelajaran dengan games dan kompetisi dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi. Analisis jurnal ke-7 dengan judul Penerapan Media Permainan Snake Chemistry pada Pembelajaran Materi Pokok Kimia Unsur Kelas 12 SMA dengan penulis Lailatul Rohma dan Ahmad Lutfi, Boneza Journal of Chemistry Education tahun 2013, volume 2 nomor 2, halaman 129-132. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan media permainan Snake Chemistry terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok kimia unsur dengan metode yang digunakan eksperimen kuantitatif One Group Pretest Post-Test. Hasil dan simpulan.
Berdasarkan data, hasil angket menunjukkan bahwa media permainan Snack Chemistry dapat digunakan sebagai sarana belajar agar lebih mudah memahami dan menyukai kimia, sehingga media permainan Snack Chemistry dapat memberikan hasil yang positif pada pembelajaran. Hasil analisis observasi menunjukkan bahwa media permainan Snack Chemistry efektif dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk materi kimia unsur di mana siswa sebagian besar menunjukkan perilaku positif ketika menggunakan media permainan. Berdasarkan hasil tes belajar, didapat adanya peningkatan hasil belajar dari 40% siswa yang tuntas pada saat pretest menjadi 100% pada saat post-test. Hal ini menunjukkan bahwa media mampu menjadi alternatif sumber belajar siswa pada materi kimia unsur yang memiliki banyak hafalan. Dari pembahasan tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan media permainan Snack Chemistry terhadap hasil belajar siswa. Media permainan Snack Chemistry yang digunakan dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Analisis jurnal ke-8 dengan judul Effectiveness of Use of Online Games Kahoot Chemical to Improve Student Learning Motivation. Penulis Leoni Sangga dan kawan-kawan. Jurnal Pendidikan Kimia tahun 2019, volume 11 nomor 2, halaman 57 sampai 66. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keefektifan penggunaan game online Kahoot untuk meningkatkan motivasi belajar kimia. Dengan metode penelitian pra-eksperimental one group pretest post-test design dengan pendekatan kualitatif. Hasil dan simpulan. Hasil analisis angket motivasi belajar pada indikator niat untuk berhasil, kebutuhan belajar, cita-cita dan belajar merasakan diperoleh nilai rata-rata GAIN dengan kategori tinggi. Hasil analisis angket motivasi belajar pada indikator pelajaran yang bermanfaat diperoleh nilai rata-rata GAIN dengan kategori sedang. Hasil wawancara menunjukkan penggunaan game online Kahoot menyenangkan dan mewajibkan siswa untuk memahami konsep pelajaran sehingga harus banyak belajar sebelum menggunakannya. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa penggunaan game online Kahoot Kimia sangat efektif untuk meningkatkan motivasi belajar kimia peserta didik. Analisis jurnal ke-9 dengan judul Use of Computerized Game on Chemistry Learning, penulis Ahmad Lutfi dan kawan-kawan, Advances in Computer Science Research, tahun 2019, volume 95, halaman 192 sampai 195. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan game berbasis komputer pada permainan Chemical Adventure sebagai media pembelajaran kimia terhadap hasil belajar, minat belajar, dan respons siswa dengan metode penelitian kuantitatif eksperimental one group pretest post-test design. Hasil dan simpulan. Skor pretest yang diperoleh siswa menunjukkan bahwa semua siswa mengalami ketidaktuntasan. Setelah pembelajaran menggunakan permainan Chemistry Adventure, hasil post-test menunjukkan bahwa skor post-test sudah memenuhi ketentuan klasikal. Hasil uji T berpasangan menunjukkan bahwa H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara skor rata-rata pretest dengan skor rata-rata post-test, dan skor post-test lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan game berbasis komputer pada permainan Chemical Adventure sebagai media pembelajaran kimia terhadap hasil belajar, minat belajar, dan respons siswa. Penggunaan Chemical Adventure Game dapat meningkatkan hasil belajar, minat belajar, dan respons siswa. Analisis jurnal yang terakhir berjudul The Impacts of Chemopolydotyrmine to Learning Activities and Responses, penulis Sri Adelila Sari dan kawan-kawan, Journal of Education and Learning tahun 2018, volume 12 nomor 2, halaman 311 sampai 318. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aktivitas belajar dan bagaimana tanggapan peserta didik terhadap penggunaan media chemopolydotyrmine dalam pembelajaran pemisahan kimia. Sementara metode yang digunakan adalah eksperimen semu dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dan simpulan. Data hasil observasi keaktifan peserta didik secara keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa cukup tinggi.
Data hasil angket respon siswa secara keseluruhan menunjukkan respon yang baik. Dapat disimpulkan bahwa keaktifan peserta didik cukup baik terhadap penggunaan media chemopolyedutainment dalam pembelajaran pemisahan kimia. Keaktifan siswa meningkat dan respon siswa juga positif. Untuk sintesis jurnal, simpulan dari 10 jurnal, yaitu ke-10 jurnal di atas memiliki tema yang sama, yaitu pembelajaran berbasis games atau permainan. Edutainment sendiri merupakan proses pembelajaran yang menghibur dan menyenangkan. Oleh karena edutainment ini diterapkan dalam mata pelajaran kimia, maka disebut sebagai chemoedutainment. Jurnal tersebut di atas ada yang membahas tentang permainan berbasis ICT seperti Snake Chemistry dan Zuma Chemistry, serta permainan bukan ICT seperti ular tangga dan Monopoly. Pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, materi pembelajaran, kurikulum, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menciptakan lingkungan belajar yang tidak membebani peserta didik. Proses pembelajaran dengan memanfaatkan media permainan, baik permainan berbasis ICT maupun bukan, memiliki pengaruh yang positif. Pemanfaatan media permainan dapat meningkatkan hasil belajar, motivasi, dan bahkan juga berpengaruh pada kreativitas siswa. Kegiatan pembelajaran berbasis game atau permainan akan memiliki suasana kelas yang lebih hidup. Banyak peserta didik yang berperan aktif dalam proses melihat dan melakukan daripada sekedar mendengar dan membaca, serta peserta didik akan merasa senang dan tidak akan mudah bosan. Usulan rencana penelitian dengan judul Pengaruh Permainan Tebak Kata Kimia berbasis chemoedutainment dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT Team Games Tournament terhadap hasil belajar kimia siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 ABC studi pada materi pokok sistem koloid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh permainan tebak kata kimia berbasis chemoedutainment dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap hasil belajar kimia siswa pada materi pokok sistem koloid. Apakah hasil belajar dapat meningkat atau justru menurun? Terdapat 3 kata kunci utama, yaitu yang pertama, chemoedutainment. Chemoedutainment merupakan metode pendidikan yang menghibur atau menyenangkan dalam mata pelajaran kimia. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang menyenangkan yang dapat memunculkan dan meningkatkan keinginan siswa untuk belajar. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Nah, pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengelompokkan siswa dengan tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran secara efektif yang mengintegrasikan keterampilan sosial bermuatan akademis. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menyenangkan dan dapat menarik perhatian siswa dengan menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 4 hingga 6 orang yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Kemudian adalah hasil belajar yang merupakan parameter yang akan diukur dalam penelitian ini. Sementara pengertian dari hasil belajar adalah kemampuan yang didapat oleh peserta didik setelah kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan perubahan tingkah laku, baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa setelah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini adalah sebuah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimental dengan desain penelitian pretest, post-test, control group design dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada 2 kelompok siswa, yaitu kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dengan menerapkan permainan tebak kata kimia berbasis chemoedutainment dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan, hanya menerapkan pembelajaran konvensional. Untuk subjek penelitian,
Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 ABC. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas 11 IPA 2 sebagai kelas kontrol. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui tes. Tes dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat pre-tes dan post-tes. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator berupa hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia pada materi pokok sistem koloid. Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa soal pre-tes dengan jumlah 15 butir soal pilihan ganda, dan untuk soal post-tes dengan jumlah 20 butir soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Dan untuk teknik analisis data, dilakukan dengan analisis statistik dengan menggunakan uji statistik parametrik, yaitu uji T bebas jika data berdistribusi normal dan homogen, atau menggunakan uji statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney jika data tidak berdistribusi normal dan homogen. Baik, terima kasih sudah mau memberi perhatian sejauh ini. Till next time, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.